welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Makcik. Kejap macam tuh. Hai semuanya sobat online family Makcik, apa kabar anda semua guys? Makcik harap semuanya sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin amin. Guys, ada saja permasalahan yang mengganggu hubungan antara Indonesia dengan Malaysia ya guys ya. Dan kali ini kita akan melihat permasalahan baru, sengketa antara Indonesia Malaysia memanas. Sebenarnya masalah ini sudah dari berpuluh-puluh tahun sebelumnya ya guys ya, tetapi hari ini kita akan melihat bagaimana berita ini memanas kembali. Ini adalah tentang perebutan hak kepemilikan daripada Pulau Ambalat, di mana sebelum ini Malaysia mengatakan ataupun mengklaim bahwa Pulau Ambalat itu adalah milik Malaysia, dan Indonesia juga mengatakan itu adalah pulau milik Indonesia. Kita akan melihat hari ini beritanya sebenarnya siapa sih yang memiliki hak kepemilikan 100% Pulau Ambalat ini. Kita akan melihat ya guys ya. Malaysia panik tentara Indonesia kuasai Pulau Ambalat. Sengketa baru Indonesia Malaysia memanas. Sebenarnya sudah lama Ambalat menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa ini terjadi karena adanya klaim tumpang tindih atas penguasaan wilayah di antara dua negara serumpun ini. Video ini Makcik lihat daripada channel Update Pro. Seperti biasa, Makcik akan letak dia punya link nanti dekat deskripsi box. Jangan lupa tekan link itu, sama-sama kita support channel ini. Oke guys, kita nggak usah buang-buang waktu, mari langsung sama-sama kita dengarkan beritanya. Let's go. Mari kita lihat ini dia. Sudah lama Ambalat menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa ini terjadi karena adanya klaim tumpang tindih atas penguasaan wilayah di antara dua negara serumpun ini. Blok Ambalat. Klaim disebabkan adanya perbedaan kepentingan dan pandangan belum rampungnya masalah batas-batas wilayah kelautan kedua negara. Malaysia klaim. Sengketa terbaru Pulau Ambalat, Indonesia dan Malaysia kembali memanas. Ya, mari kita saksikan sama-sama guys, dan jangan lupa kita support channel Update Pro. Seperti diketahui, Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar. Diperkirakan antara Sulawesi dan gas yang bisa dimanfaatkan hingga puluhan tahun ke depan. Nah, bisa antara Sulawesi dengan Kalimantan gitu ya. Sudah lama menjadi titik didih dalam sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa Indonesia-Malaysia atas Ambalat memiliki sejarah panjang. Ringkasnya dimulai saat kedua negara masing-masing melakukan penelitian di dasar laut untuk mengetahui landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE pada tahun 1969 silam. Kedua negara lalu tahun 60-an guys. Kapal batas landas kontinen Indonesia-Malaysia pada 27 Oktober 1969 yang diratifikasi oleh masing-masing negara pada tahun yang sama. Yang berdasarkan perjanjian tersebut, wilayah Blok Ambalat merupakan milik Indonesia. Namun pada tahun 1979, Malaysia mengingkari perjanjian ini dengan memasukkan blok maritim Ambalat ke dalam peta wilayahnya. Hal tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia menolak peta baru Malaysia. Jangan mengira kali itu hanya Indonesia yang menentangnya guys. Peta tersebut juga diprotes oleh negara Asia lainnya seperti Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok, dan Vietnam karena dianggap sebagai upaya atas perebutan wilayah negara lain. Aksi sepihak Malaysia ini diikuti dengan aksi penangkapan nelayan Indonesia pada wilayah-wilayah yang diklaim. Nah, berdasarkan klaim batas wilayah yang tercantum dalam peta tahun 1979 tersebut, Malaysia pun membagi dua blok konsesi minyak, yakni Blok Y atau ND6 dan Blok Z atau ND7. Adapun Blok Y merupakan blok yang tumpang tindih dengan wilayah konsesi minyak yang diklaim Indonesia. Sedangkan Blok Z adalah blok yang tumpang tindih dengan wilayah yang diklaim Filipina. Pada 16 Februari 2005, Malaysia memberikan konsensi minyak di kedua blok tersebut pada perusahaan minyak milik Inggris, yakni Shell. Diketahui kapal-kapal patroli Malaysia pun berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut bagian dari wilayah Malaysia. Klaim sepihak dan beragam tindakan provokasi ini berdampak pada peningkatan eskalasi hubungan kedua negara. Malaysia mengklaim Ambalat dengan menerapkan prosedur penarikan garis pangkal kepulauan atau archipelagic baseline dari Pulau Sipadan dan Legitan yang berhasil mereka rebut pada tahun 2002 silam. Malaysia berpendapat bahwa tiap pulau berhak mempunyai laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinennya sendiri. Namun alasan ini ditolak pemerintah Indonesia yang menegaskan bahwa rezim penetapan batas landas kontinen memiliki ketentuan khusus yang menyebut keberadaan pulau-pulau yang relatif kecil tak bakal diakui sebagai titik ukur landas kontinen. Selain itu, karena Malaysia adalah negara pantai atau coastal state, bukan negara kepulauan atau archipelagic state, sehingga tak bisa menarik garis pangkal dari Pulau Sipadan dan Legitan.
Klaim Malaysia tersebut bertentangan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 yang sama-sama diratifikasi oleh Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan konvensi ini, Ambalat diakui sebagai wilayah Indonesia. Dalam sebuah langkah yang Wilayah menggemparkan Indonesia. dunia, akhirnya Indonesia mampu membuktikan bahwa wilayah yang dipertengkarkan ini adalah miliknya. Keberanian pasukan Indonesia untuk bergerak tanpa ragu dan dengan kekuatan penuh menunjukkan bahwa kedaulatan negara ini tak bisa ditawar-tawar. Ambalat yang selama ini diperebutkan kini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia siap mempertahankan wilayahnya sampai di titik darah penghabisan. Pasukan Marinir Indonesia dengan sikap profesionalnya selalu berjaga dengan semangat patriotisme yang berapi-api. Mereka sadar bahwa Ambalat adalah simbol dari harga diri bangsa yang tak bisa dipermainkan begitu saja. Padahal perjanjian tapal batas landas kontinen Indonesia-Malaysia sudah disepakati. Tentu sebelum ada kata sepakat, semua telah ditinjau oleh pemerintah pada masanya. Nyatanya kekuatan militer yang menjadi andalan Indonesia di garda terdepan. Secara diplomatis, Indonesia pun selalu menegaskan posisinya di berbagai forum internasional. Berbagai tekanan yang datang dari negara-negara besar, termasuk Inggris yang pernah menjadi kekuatan kolonial di Malaysia, tak kuasa merobohkan pertahanan militer Indonesia. Malah, gertakan tersebut dipandang sebagai angin lalu semata. Kendati demikian, sikap hati-hati dan waspada tetap selalu terjaga. Kita tahu bahwa Malaysia terus mengeluarkan klaim dan mencoba memperkuat posisinya. Namun Indonesia selalu menunjukkan sikap tak gentar. Sebab Indonesia tak hanya mengandalkan senjata, tetapi juga kebijakan politik luar negeri yang strategis berujung cerdas. Pemerintah juga sudah membangun fondasi aliansi yang kuat dengan negara-negara sahabat dan mendukung penuh hak Indonesia atas Ambalat yang tiada henti dicungkil-cungkil oleh Malaysia. Dunia internasional pun menyadari dicungkil-cungkil oleh Malaysia oleh negara-negara besar. Keberhasilan ini tak semata-mata kemenangan militer, tetapi juga kemenangan diplomatik yang mengukuhkan posisi Indonesia di peta dunia. Kini Ambalat pun menjadi simbol dari kebangkitan nasional yang menegaskan bahwa kedaulatan negara ini tak akan pernah dirobohkan oleh negara manapun. Gertakan dari Inggris yang seperti Mimin katakan sebelumnya, selama ini mendukung klaim Malaysia, ternyata tak lebih dari sekedar desas-desus. Dalam kondisi yang didih, Inggris berupaya mempengaruhi keputusan politik di Indonesia. Namun, hal tersebut tak pernah berhasil. Keberanian Indonesia untuk menanggapi dengan tegas setiap desakan bahkan tekanan dari negara lain adalah sebuah pernyataan jelas bahwa Indonesia tak pernah gentar. Ya, jangan macam-macam dengan Indonesia gitu ya. Ada kekuatan asing yang bisa menghalangi langkah Indonesia untuk mempertahankan hak-haknya. Di dunia militer termasuk di era Prabowo menjadi Menhan, pasukan Indonesia tak hanya mengandalkan kekuatan besar, tetapi kecanggihan teknologi dan strategi membuat lawan gentar. Tak dipungkiri, informasi yang sedang kencang berkembang bahwa Parlemen Malaysia tak bisa menahan kemarahannya terhadap persoalan sengketa Ambalat yang tak kunjung usai. Mereka merasa terprovokasi dan tak terima dengan klaim sepihak yang ditentang oleh Indonesia. Anggota Parlemen Malaysia mulai mengeluarkan pernyataan yang bernada emosi, menyalahkan pemerintah Indonesia atas kondisi yang terjadi. Bahkan beberapa di antaranya menyerukan untuk melakukan langkah tegas, baik secara diplomatik maupun militer, untuk merebut kembali Ambalat dari Indonesia. Namun di balik itu, Perdana Menteri Malaysia menjelaskan kepada parlemen tentang duduk perkara penyelesaian sengketa wilayah dengan Indonesia. Nah, berikut cuplikan videonya. Yang saya sebut tadi yang kita kira betul-betul kawasan pelabuhan Tanjung Lepas yang sebenarnya keluar daripada perbatasan negeri Johor dan kemudian Sabah yang tak dapat kita persetujui. Walaupun saya dah minta pegawai cari jalan runding supaya ada win-win situation. Ya, saudara sebut tentang simpanan ligitan. Simpanan ligitan itu tengok rekod. Yang pergi runding dengan Presiden Soeharto itu saya sebagai Timbalan Perdana Menteri untuk membawa, memberikan, mengambil keputusan dipersetujui oleh Presiden Soeharto untuk bawa simpanan ligitan. Nak mengamuk. Meskipun suara-suara lantang menggemuruh di Dewan Rakyat Malaysia, mereka tampaknya lupa bahwa kedaulatan sebuah negara tak bisa dipertahankan dengan gertakan semata. Ketegangan ini makin menunjukkan betapa jauh Parlemen Malaysia terjerat dalam perang kata-kata. Padahal Perdana Menterinya telah memberi penjelasan yang sungguh rasional. Ambalat yang dulu dianggap sebagai wilayah yang bisa diperebutkan, kini telah menjadi simbol kejayaan Indonesia. Nah, dari perseteruan yang pastinya sudah selesai ini, kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah Prabowo Subianto untuk menyudahi sengketa mengenai Ambalat ini? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers.
Tadi sama-sama sudah kita lihat videonya ya, bahwa sudah dijelas banget di sana, dijelaskan, diberitahu bahwa hak kepemilikan Pulau Ambalat itu adalah milik Indonesia, bukan milik Malaysia. Sebenarnya jauh sebelum tahun-tahun sebelum ini, berpuluh-puluh tahun sebelum ini sudah ada perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia bahwa Pulau Ambalat itu adalah milik Indonesia, tetapi Malaysia mengingkari perjanjian tersebut, membuat peta baru dan menarik Pulau Ambalat itu adalah milik Malaysia. Malaysia klaim bahwa Pulau Ambalat itu adalah milik Malaysia, tetapi peta baru itu ditolak oleh dari berbagai negara ya guys ya, karena menurut berbagai negara itu adalah bentuk perebutan hak wilayah, jadi mereka tidak setuju dengan keputusan daripada Malaysia ini. Dan sekarang kita lihat di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, Pulau Ambalat itu adalah sah milik Indonesia. Bapak Presiden Prabowo akan bertindak sekarang ini mengambil kembali mana-mana negara yang mengklaim itu adalah miliknya. Bapak Presiden Prabowo akan mengambil tindakan mengambil kembali menjadi hak milik Indonesia. Apa yang diklaim oleh negara lain akan diambil kembali ya guys ya. Bapak Presiden Prabowo akan mempertahankan apa yang seharusnya menjadi milik Indonesia, harus dipertahankan, harus diperjuangkan. Masya Allah, alhamdulillah ya guys ya, case Pulau Ambalat ini sebenarnya sudah selesai ya kalau menurut Maci, karena sudah dipastikan itu adalah milik Indonesia, bukan milik Malaysia. Tapi tidak tahulah kalau pemerintah Malaysia ini sudah menyetujui keputusan tersebut ataupun tidak. Kita lihat saja bagaimana nanti keputusan daripada Bapak Presiden Prabowo lagi ke depannya, dan kita doakan semoga ke depannya tidak ada lagi negara-negara lain yang mengklaim hak milik negara Indonesia ini menjadi negara milik negaranya sendiri, tetapi biarlah apa yang menjadi hak milik negara Indonesia kembali ke negara Indonesia ya. Jangan ada lagi yang sistem klaim bahwa ini adalah milik negara ini adalah milik negara ini. Jangan ada lagi seperti itu ya guys ya. Apa yang menjadi hak milik Indonesia biarlah menjadi hak milik Indonesia, jangan diklaim lagi ya. Oke lah guys, itulah dulu video kita untuk hari ini, itulah dulu berita kita untuk hari ini. Semoga case Ambalat ini sudah selesai, jangan kembali memanas lagi ya, dan semoga pemerintah Malaysia telah bersetuju dengan keputusan ini. Semoga supaya tidak ada lagi permasalahan antara hubungan Indonesia dengan Malaysia. Semoga kedepannya selalu baik-baik saja ya kan. Oke lah guys, terima kasih untuk anda semuanya karena sudah menonton video Maci. Minta maaf atas segala kurang video Maci ya guys ya. Semoga hubungan antara Indonesia dengan Malaysia selalu baik-baik saja ke depannya, tidak ada permasalahan lain lagi ya. Semoga kedua negara ini menjadi aman-aman saja ya. Oke lah guys, sampai di sini sajalah video kita. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.